Halo, Assalamualaikum. Balik lagi hari Sabtu ini. Kita bakal les IPA. Lanjut ke bab yang kemarin, minggu lalu. Kita udah bahas tentang organ reproduksi pria, terus organ reproduksi pada wanita. Terus kita juga udah belajar tentang siklus menstruasi. Masih ingat dong pastinya. Nah, minggu ini eh, kita akan membahas tentang proses kehamilan dan penyakit menular seksual, yaitu di awal bab kelas 9 semester 1. Jangan lupa siapin pensil, buku untuk catatannya. Yuk kita mulai aja ya. Proses kehamilan. Proses kehamilan ini pada wanita itu ditandai dengan adanya proses fertilisasi. Fertilisasi itu apa sih? Fertilisasi itu merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, proses ini teman-teman terjadinya di tuba falopi atau oviduk. Masih ingat kan? Next ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya sel spermatozoa bisa sampai ke sel telur? Jadi, sel memiliki komponen seperti di gambar nih. Dia punya kepala dan ekor. Nah, terus gimana Kak caranya? Jadi teman-teman, sel spermatozoa itu bisa bergerak menggunakan alat gerak yang disebut flagel. Nah, flagel ini kerjanya itu seperti baling-baling, jadi dia memutar. Nah, ketika dia memutar, nanti kepalanya itu akan berjalan gitu. Kayak kamu bayangin baling-baling yang ada di kapal. Nah, ketika baling-balingnya muter, maka kapalnya akan maju ke depan kan? Nah, begitu juga dengan spermatozoa. Nah, kekuatannya itu didapat dari mana, Kak? Kekuatannya itu ada di bagian lehernya itu. Itu adalah kekuatan untuk memutar si ekor atau si flagella. Yuk, lanjut. Nah, proses kehamilan itu tadi ditandai dengan adanya fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah sel telur yang telah matang atau siap untuk dibuahi akan keluar dari ovarium melalui proses ovulasi. Kalian masih ingat kan? Kalau misalkan sel telur yang matang itu akan keluar dari folikel, ya keluar dari folikel. Nah, folikel yang tempatnya sel telur itu akan membentuk korpus luteum. Nah, sel telur itu akan bergerak menuju mana? Menuju tuba falopi. Nah, sel telur akan bergerak menuju tuba falopi menunggu spermatozoa. Jadi, sebenarnya dia harus ada spermatozoa dulu. Kalau misalnya tidak ada spermatozoa, maka balik lagi nih ke siklus yang kemarin, yaitu maka akan terjadi siklus menstruasi. Tapi, kalau ada sel spermatozoa yang membuahi sel telur, maka akan terjadi proses kehamilan. Setelah terjadi fertilisasi, zigot akan melakukan pembelahan. Nah, setelah sel telur dan sel spermatozoa itu bertemu, mereka akan melebur menjadi satu. Ingat ya teman-teman, dari kurang lebih 4 juta sel spermatozoa, hanya satu spermatozoa yang dapat membuahi sel telur. Nah, lalu setelah itu, setelah terjadi pembuahan, kan akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan melakukan pembelahan, berkembang menjadi embrio. Nah, selanjutnya dia akan melakukan implantasi atau penempelan ke dinding endometrium. Nah, teman-teman, masuknya pembelahan itu, zigot itu kan tadi terdiri dari satu sel kan? Nah, dia akan membelah menjadi 2 sel, 3 sel, 64 sel. Itu yang biasa disebut dengan morula. Lalu, morula akan membentuk
kumpulan sel-sel yang seperti bola. Itu disebutnya blastula. Nah, blastula ini yang sel-sel yang menjadi satu terus berbentuk seperti bola ini, dia akan membentuk rongga. Rongga di dalamnya itu akan terjadi proses pencekungan. Nah, dari proses pencekungan ini terbentuklah grastula. Nah, di grastula ini akan membentuk 3 lapisan. Nah, lapisan apa aja? Lapisannya itu adalah endoterm, exoterm, dan mesoterm. Yuk, kita bahas. Nah, tahap morula. Tahap ini zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Nah, sel ini terbentuk yang dinamakan blastomer. Nah, saat berjumlah 64, blastomer itu akan berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga. Nah, itu dinamakan morula. Tadi kita udah bahas ya, ketika sel-selnya membentuk menjadi sebuah bola, dia akan disebut sebagai morula. Nah, selanjutnya itu adalah tahap blastula. Jadi, sel-sel morula yang tadi membelah itu akan membentuk suatu bola tapi berongga. Jadi, tengah-tengahnya itu berongga, teman-teman. Nah, itu akan diisi yang namanya cairan. Nah, rongga yang di blastula itu disebutnya blastosol. Sedangkan tahap pembentukan blastula itu disebut blastulasi. Nah, tahap selanjutnya setelah blastula itu adalah grastula. Nah, grastula ini bentuk lanjutan dari blastula ya, ingat ya. Jadi tahap yang blastula, yang ketiga adalah grastula. Nah, pada tahap pelekukan tubuh yang semakin nyata, yaitu timbul lapisan tubuh embrio, rongga tubuh atau grastula. Nah, proses ini dinamakan grastulasi. Kan tadi kakak udah bilang ya, dari proses grastulasi ini akan membentuk grastula kan, dan akan membentuk 3 lapisan. Apa aja tadi? Endoterm, mesoterm, dan exoterm. Nah, tahap-tahap ini itu biasanya disebut tahap organogenesis pada sebuah embrio, teman-teman. Jadi ada 3 lapisan yang dibentuk oleh grastula tadi adalah exoterm, mesoterm, dan endoterm. Nah, lapisan paling luar itu disebut exoterm. Nah, dia itu akan membentuk perkembangan menjadi rambut, kulit, sistem syaraf, dan indera. Itu adalah lapisan exoterm dari grastula. Nah, mesotermnya dia akan membentuk yang namanya sistem-sistem seperti otot, berarti kan sistem rangka ya, terus alat reproduksi, sistem peredaran darah, tuh ada alat peredaran darah, terus juga ada alat ekskresi. Sedangkan lapisan yang paling dalam atau endoderm ini akan berkembang menjadi alat pencernaan dan pernafasan. Jadi kalian harus pada tahap grastulasi atau membentuk grastula ada 3 lapisan yang dibentuk oleh grastula. Yang pertama, ektoderm, mesoderm, endoderm. Ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem syaraf, dan indera. Sedangkan lapisan mesoderm, dia akan membentuk otot, rangka, alat reproduksi, sistem peredaran darah, alat ekskresi. Sedangkan lapisan yang terakhir atau endoderm, dia akan membentuk menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Nah, teman-teman, ketika sudah akan membelah itu, tadi kan akan terjadi proses implantasi ya, teman-teman. Nah, pada saat terjadi proses implantasi ini, embrio akan membentuk yang namanya, ya benar banget, tali plasenta. Nah, tali plasenta ini akan membentuk selaput. Nah, selaputnya ini berisi cairan dinamakan cairan amnion atau cairan ketuban. Pasti kamu tahu dong cairan ketuban. Ya, cairan yang melindungi si bayi. Sebenarnya apa sih fungsi cairan ketuban? Cairan ketuban fungsinya
untuk memberi ruang gerak. Jadi, sebenarnya bayi itu di dalam perut itu bergerak, teman-teman. Nah, agar memudahkan bergeraknya, maka harus ada cairan ketuban. Gimana kalau nggak ada? Ya, maka pergerakan bayi juga akan terganggu. Proses pertumbuhan bayi di dalam perut pun akan terganggu, teman-teman. Fungsi yang kedua sebagai pelindung janin dari benturan. Ketika seorang ibu bayi itu, jatuh, itu bayinya tidak akan terkenapa-napa, teman-teman. Karena ada apa? Karena ada lapisan amnion atau cairan ketuban yang melindungi bayi dari trauma. Trauma itu atau benturan. Selanjutnya, sebagai cadangan cairan dan nutrisi. Selanjutnya, menjadi inkubator. Nah, teman-teman, maksudnya menjadi inkubator ini, inkubator itu adalah alat untuk menghangatkan bayi ketika bayi lahir belum waktunya kan. Nah, sama kayak saat di dalam perut, bayi ini akan terasa hangat karena adanya cairan ketuban itu sendiri. Yang kelima, membantu proses kelahiran. Yang keenam, sebagai pendeteksi kelainan genetik atau kelainan keturunan. Kalau kalian udah belajar proses kehamilan, pasti kalian penasaran dong sama yang namanya bayi kembar. Ya, sesuai bahasan di buku kalian ada loh pembahasan tentang bayi kembar. Kita bahas yuk. Bayi kembar, teman-teman, kembar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dizigot, yang kedua adalah monozigot. Apa bedanya? Kalau kembar dizigot, teman-teman, dizigot itu artinya dua, zigot itu artinya ya. Nah, dizigot ini dia adalah kembar yang biasanya wajahnya tidak mirip, lalu tampak seperti kakak adik seumuran sejenis, dan jenis kelaminnya itu bisa sama atau beda. Teman-teman, kembar dizigot ini dari mana? Jadi, ketika kita ovulasi, tidak hanya tiga. Nah, masing-masing sel telur ini dibuahi oleh masing-masing satu spermatozoa. Sebenarnya kalau kembar dizigot itu hanya hanya hamil barengan aja, tapi tidak dari satu sel telur yang sama. Kalian bisa lihat, masing-masing bayi tersebut memiliki plasenta sendiri-sendiri. Nah, itu disebut ya kembar dizigot. Karena bayinya ini berasal dari dua sel telur yang berbeda. Aduh, sepertinya gambar yang saya tampilkan salah. Nggak apa-apa ya, yang penting kalian paham. Lanjut. Nah, kembar monozigot. Nah, kalau kembar monozigot ini, teman-teman, itu biasanya disebut sebagai kembar identik. Kenapa? Ya, balik lagi. Karena, kenapa disebut kembar identik? Karena kalau bayi monozigot berasal dari satu sel telur, teman-teman. Nah, satu sel telur yang akan membelah menjadi dua embrio. Makanya dia punya yang namanya sistem kromosom yang sama berasal dari satu sel telur. Nah, biasanya kalau bayi di monozigot ini, dia wajahnya mirip, ya kan? Terus mirip banget sampai susah dibedakan. Terus dia itu biasanya ya, kalau kembar monozigot, jenis kelaminnya selalu sama. Nah, kalau misalkan pembelahannya ini kan sempurna, menghasilkan dua bayi. Kalau misalkan pada saat pembelahan dia tidak sempurna, maka akan terjadi yang namanya kembar siam. Apa sih kembar siam? Kembar siam adalah keadaan dua bayi kembar dilahirkan dalam keadaan tubuh tertentu yang menyatu. Jadi tubuhnya nyambung gitu, teman-teman. Kalian pasti sering lihat deh. Di berita-berita kan suka ada ya.
Lanjut, nah bahasan selanjutnya setelah kita tadi bahas proses kehamilan, terus kita bahas juga bayi kembar, sekarang kita masuk ke akhir dari proses pembelajaran hari ini, yaitu adalah penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual yang pertama itu adalah gonore. Nah, penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrheae. Nah, biasa disebut dengan kalau pada laki-laki ya itu kayak keluar nanah dari organ reproduksi itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah sifilis atau raja singa. Nah, penyakit ini biasanya menyerang seorang laki-laki. Nah, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Awal gejalanya itu luka di organ reproduksi. Nah, gimana bisa disembuhin, Kak? Bisa disembuhin ya, tapi harus minum obat. Yang ketiga itu ada herpes simplex gentinalis. Nah, herpes simplex ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit, anus, dan vagina. Nah, teman-teman, herpes ini ada dua jenis ya. Pertama adalah herpes yang penyakit kulit, yang kedua adalah herpes penyakit si. Nah, herpes penyakit reproduksi ini hanya biasanya diderita oleh uh, seseorang yang telah menikah ya. Jadi beda nih ada antara herpes gatal sama herpes simplex gentinalis. Selanjutnya ini yang terkenal banget itu adalah HIV. Nama penyakitnya HIV ya. Maaf, nama penyakitnya AIDS. AIDS itu disebabkan oleh virus HIV. Jadi HIV itu adalah virus, sedangkan AIDS itu adalah nama penyakitnya. HIV itu adalah singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Nah, virus ini menyerang sistem imunitas atau ke. Nah, jadi seseorang yang menderita AIDS ini dia memiliki sistem imun yang sangat rendah karena virus ini menyerang sel darah putih. Nah, sampai saat ini belum ada ya obat untuk mengobati virus ini. Yang ketiga itu adalah yang selanjutnya yang terakhir tuh salah nomor ya. Yang terakhir itu adalah keputihan. Nah, keputihan biasanya dialami oleh wanita. Nah, ciri-ciri keputihan yang ini itu cairannya berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan di bagian vagina, terus encer, kental, dan berbau. Nah, biasanya ini menandakan bahwa alat reproduksi kita itu mengandung jamur. Nah, jamurnya itu biasanya disebut jamur Candida albicans. Itu tuh. Jadi, gimana nih cara menanganinya? Ya, pertama, kita harus menjaga kebersihan bagian organ reproduksi kita. Gitu deh, terima kasih ya pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga paham, semoga bisa dipahami ilmunya. See you, bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.